Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang Gunung Lewotobi yang kembali meletus. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kelak sholawat ini menjadi saksi di hari akhir agar kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini, karena dukunganmu sangat berarti untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang tidak akan terputus. Baiklah, mari kita mulai kisah ini. Pagi itu, langit di Flores Timur terlihat tenang. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di balik awan tipis, menerpa dedaunan yang masih basah oleh embun. Namun di kejauhan, di arah timur, tampak gumpalan asap hitam pekat menjulang tinggi ke langit. Suara gemuruh perlahan terdengar, seperti raungan bumi yang marah. Gunung Lewotobi laki-laki kembali menunjukkan tanda-tanda aktivitasnya. Di desa Hokeng, seorang pemuda bernama Rizal berlari keluar rumah. Ia melihat abu halus mulai turun dari langit. "Ibu, gunungnya mulai lagi!" teriaknya panik. Ibunya keluar sambil menenteng tas kecil yang sudah disiapkan sejak seminggu lalu, berisi pakaian, air, dan Al-Quran kecil. "Cepat, Nak, panggil adikmu. Kita harus pergi sebelum jalan tertutup abu." Namun Rizal berhenti di tengah langkah. Di ujung jalan, tampak ayahnya, Pak Hasan, belum juga pulang dari ladang. Lelaki itu terkenal keras kepala, sering berkata, "Gunung ini sudah seperti sahabat. Kalau mau meletus, dia pasti kasih tanda." Tapi hari ini, tanda itu datang terlalu cepat. Dentuman keras terdengar. Tanah bergetar. Burung-burung beterbangan ke segala arah. Gunung Lewotobi meledak, mengirimkan kolom abu panas hingga 10 kilometer ke udara. Rizal menatap ke arah puncak gunung yang kini tertutup asap pekat. Air matanya menetes. Ia tahu, ayahnya masih di sana. "Ibu, aku harus jemput ayah," katanya lirih. "Tidak, Nak, bahaya," teriak ibunya. Tapi Rizal sudah berlari menembus kabut abu, membawa satu tekad, menyelamatkan orang tuanya, meski nyawa jadi taruhannya. Sementara itu, suara sirene peringatan terdengar dari pos pengamatan. Petugas BPBD bergegas mengevakuasi warga. Suasana berubah panik. Orang-orang berlarian, sebagian memeluk anak, sebagian membawa hewan ternak yang bisa diselamatkan. Dari kejauhan, terlihat kilatan cahaya oranye di lereng gunung. Lava pijar mulai mengalir perlahan, membakar pepohonan. Langit berubah gelap meski hari masih pagi. Suara petir vulkanik menggelegar dari dalam awan abu, membuat siapapun yang mendengar merinding. Dalam hati kecilnya, Rizal berdoa, "Ya Allah, lindungi ayahku. Jangan biarkan aku terlambat." Langkahnya berat, matanya perih karena debu, tapi semangatnya tetap menyala. Ia tak peduli seberapa dekat bahaya di depan matanya. Yang ia tahu, di balik gunung yang sedang murka itu, masih ada seseorang yang harus ia selamatkan. Rizal terus berlari melewati jalan berbatu menuju ladang. Suara letusan terdengar lagi, lebih keras. Batu kecil beterbangan, dedaunan terbakar, dan bau belerang semakin menyengat. Di sekelilingnya, dunia seakan berubah jadi abu-abu. Pohon, tanah, bahkan langit seperti kehilangan warna. Tiba-tiba, bayangan seseorang muncul dari balik kabut. Itu Pak Hasan. Namun langkahnya goyah. Wajahnya tertutup abu, dan ia membawa seekor kambing yang tampak ketakutan. "Rizal, kenapa kamu ke sini?" serunya keras menembus suara gemuruh. "Aku jemput ayah. Ayo cepat, kita harus turun." Pak Hasan menatap puncak gunung yang memuntahkan api. "Aku tak sangka, kali ini dia benar-benar marah." Tiba-tiba, suara keras mengguncang bumi. Sebuah batu besar berwarna hitam legam meluncur dan jatuh tak jauh dari tempat mereka berdiri.
Panasnya membuat kulit terasa terbakar. Rizal menarik tangan ayahnya, berlari sekuat tenaga menuruni jalan licin. Namun langkah mereka terhenti ketika aliran lahar dingin mulai turun dari sisi bukit, membawa batang pohon dan batu besar. "Kemana sekarang, Nak?" tanya Pak Hasan cemas. "Lewat sungai." "Yah, cepat." Mereka berdua menuruni jalur kecil ke arah sungai, tapi jalan itu kini tertutup oleh tumpukan abu tebal. Nafas mereka mulai sesak. Rizal menutup hidungnya dengan kain basah, lalu membantu ayahnya menyeberangi aliran air yang semakin keruh. Di sisi lain sungai, seorang relawan berteriak dari kejauhan, "Cepat, sini, kami bantu." Namun jarak terlalu jauh, dan kabut abu membuat pandangan nyaris nol. Rizal menoleh ke arah ayahnya. "Kita harus terus bergerak, yah, jangan berhenti." Pak Hasan terbatuk keras. Wajahnya pucat. "Rizal, tinggalkan aku kalau aku tak kuat." "Tidak, yah, aku tak akan tinggalkanmu. Kita pulang bersama." Dalam derasnya hujan abu, langkah mereka semakin berat. Tapi semangat mereka bertahan, seperti lilin kecil di tengah badai besar. Di kejauhan, azan zuhur terdengar samar dari masjid desa yang masih berdiri. Suara itu menembus kabut dan abu, seolah menjadi pengingat bahwa di tengah murka alam, Allah masih menjaga dengan kasih-Nya. Malam itu, di pengungsian pantai Wulanggitang, langit tetap gelap. Abu vulkanik masih turun perlahan seperti hujan tipis, menutupi atap tenda-tenda biru yang berjejer rapat. Angin laut membawa aroma garam bercampur belerang, menyisakan rasa sesak di dada. Rizal duduk di dekat perapian kecil bersama beberapa warga. Ia menatap bara api yang menari di ujung kayu, memikirkan ladang, rumah, dan kebun cengkeh yang kini mungkin telah tertimbun abu. Pak Hasan duduk di sampingnya, diam tak bicara. Wajahnya lelah, tapi matanya menyimpan kegelisahan yang dalam. "Ayah, kalau gunung itu terus meletus, apa desa kita masih bisa kembali?" tanya Rizal pelan. Pak Hasan menatap bara api, lalu berkata lirih, "Gunung itu sudah jadi bagian hidup kita, Nak. Tapi sekarang, entah bagaimana nasibnya. Semua milik Allah, dan Dia bisa mengambil kapan saja." Dari tenda posko utama, terdengar suara tangisan anak kecil. Seorang ibu memeluk bayinya erat, khawatir karena stok air bersih semakin menipis. Relawan sibuk membagi makanan, sementara petugas medis memeriksa para lansia yang mulai batuk akibat abu vulkanik. Tiba-tiba, bumi bergetar lagi. Getaran itu membuat beberapa warga menjerit panik. "Lewotobi meletus lagi!" teriak seseorang dari luar. Semua mata menatap ke arah gunung di kejauhan. Dari puncaknya, tampak cahaya merah terang memancar ke langit. Dentuman keras terdengar seperti ledakan beruntun. Ombak di pantai beriak tinggi, menampar perahu-perahu kecil yang tertambat. "Ibu, ayo ke dalam," seru Rizal, memeluk ibunya dan membawa masuk ke tenda. "Subhanallah, Allah masih menguji kita, Nak," gumam ibunya sambil menggenggam tasbih yang tak pernah lepas dari tangannya. Dalam tenda itu, semua orang mulai melantunkan doa. Ada yang membaca surat Yasin, ada yang berzikir pelan, berharap langit segera tenang. Namun setiap kali dentuman terdengar, anak-anak menjerit dan memeluk orang tuanya. Pak Hasan menatap keluar tenda, wajahnya diterangi cahaya merah dari langit. "Dulu aku selalu bilang gunung ini sahabat," katanya lirih. "Tapi sekarang aku sadar, hanya Allah yang sejati memberi perlindungan. Gunung hanyalah ciptaan yang patuh pada perintahnya." Rizal menunduk, hatinya bergetar. Di tengah malam yang mencekam itu, ia merasakan kehadiran Allah begitu dekat, bukan dalam bentuk ketenangan, tapi dalam getar takut yang membuat hati tunduk sepenuhnya. Fajar datang tanpa cahaya. Langit masih kelabu, dan matahari seolah enggan muncul. Dari pos pengungsian, warga melihat lereng gunung yang kini berubah menjadi lautan abu. Pohon-pohon tumbang, sungai tertutup lumpur panas,
dan beberapa rumah hanyut tersapu lahar. Rizal bersama tim relawan muda diminta kembali ke desa untuk melihat kondisi. Dengan masker tebal dan jas hujan, mereka berjalan pelan di antara tumpukan abu yang mencapai lutut. Di sepanjang jalan, tampak sepeda motor hangus, atap rumah runtuh, dan sisa-sisa kehidupan yang dulu ramai kini sunyi. Saat tiba di rumahnya, Rizal hanya berdiri terpaku. Yang tersisa hanyalah pondasi batu dan dinding separuh roboh. Di sana, ia melihat mushaf Al-Quran kecil milik ibunya masih tergeletak di antara abu, utuh, tak terbakar sedikit pun. Subhanallah, bisiknya sambil menunduk haru. Ia mengambil mushaf itu dengan hati bergetar. Allah masih menjaganya. Ayah, Allah masih tunjukkan kasih-Nya. Pak Hasan datang menyusul dari belakang. Ia menatap rumahnya yang hancur. Mungkin ini cara Allah menyuruh kita memulai dari awal. Nak, dari tanah yang bersih, dengan hati yang baru. Sebelum mereka kembali ke pos, Rizal mendengar suara lemah di balik reruntuhan dapur. Ia berlari dan menemukan seekor sapi peliharaan mereka masih hidup, terperangkap separuh badan. Tanpa pikir panjang, ia dan para relawan berusaha menarik tali di leher hewan itu agar bisa bebas. Setelah berjuang beberapa menit, akhirnya sapi itu keluar, meski pincang. Rizal tersenyum. Air matanya jatuh tanpa terasa. Kita masih diberi kesempatan untuk menjaga. Yah, katanya pelan. Pak Hasan menepuk bahunya. Ya, nak, bukan hanya gunung yang diuji. Hati manusia pun diuji, agar kita tahu betapa lemahnya kita di hadapan kebesaran Allah. Sore itu, mereka berjalan kembali ke pengungsian dengan langkah berat. Tapi di dada mereka, ada cahaya kecil, harapan. Bahwa setelah setiap letusan, pasti ada keheningan. Dan setelah setiap musibah, pasti ada rahmat yang tersembunyi. Hari-hari berlalu. Aktivitas Gunung Lewotobi perlahan menurun. Langit mulai biru lagi, dan warga satu persatu berani kembali ke desa. Rizal, ayah, dan ibunya membangun gubuk kecil dari papan bekas, tepat di tepi sawah yang dulu hijau. Meski sederhana, tawa kecil kembali terdengar di antara mereka. Suatu sore, seorang ustadz datang dari kota membawa bantuan. Ia melihat Rizal sedang membantu anak-anak membersihkan jalan dari tumpukan abu. Anak muda, kamu tahu mengapa Allah biarkan gunung itu meletus? Tanya sang ustadz. Rizal menggeleng. Karena Allah ingin manusia melihat tanda kebesarannya. Alam yang besar saja tunduk kepadanya. Apalagi kita yang kecil ini. Setiap letusan adalah peringatan, tapi juga kasih, agar manusia kembali sujud. Rizal menatap gunung di kejauhan. Kini puncaknya diselimuti awan putih. Tenang seperti tertidur setelah amarah panjang. Ia tersenyum kecil. Kalau begitu, biarlah gunung itu menjadi guru bagi kami, ustadz. Guru yang mengajarkan tentang sabar, syukur, dan takut kepada Allah. Ustadz itu tersenyum. Benar, nak. Kadang Allah menulis pelajaran bukan di atas kertas, tapi di atas bumi yang retak. Malam pun tiba. Angin berembus lembut dari arah gunung, membawa hawa dingin namun menenangkan. Di langit, bintang-bintang mulai berkerlip, seolah ikut bersyukur karena bumi telah kembali damai. Rizal menatap langit sambil berzikir pelan. Ia tahu hidup tidak akan kembali sama, tapi hatinya kini lebih kuat. Ia berjanji akan menjaga alam dan menghargai setiap nikmat kecil yang dulu sering ia abaikan. Karena setiap butir tanah, setiap hembusan angin, semuanya adalah tanda kebesaran Allah yang tak pernah berhenti berbicara. Dari kisah ini kita belajar. Setiap ujian adalah panggilan lembut dari Allah agar manusia kembali mengingatnya. Letusan Gunung Lewotobi bukan sekadar bencana, tapi juga cermin betapa kecilnya manusia di hadapan kehendaknya. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka, setelah abu menutupi bumi, hendaknya manusia membersihkan hatinya. Karena bisa jadi,
Yang ingin Allah tenangkan bukan hanya gunung yang murka, tapi juga hati manusia yang lalai. Cerita ini fiktif, namun dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jika kamu menyukai ceritanya, silakan komentar, like, dan subscribe agar dakwah ini terus berjalan dan menjadi amal jariah yang tak akan putus. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.